Industri garmen Indonesia angkat kaki dan melakukan beragam masal analisa berbasiskan kepada teori ekonomi politik oleh Amil Teresia dan Reza Teguh Bahtera. Industri garmen masih menjadi komponen utama industri manufaktur di Indonesia dan merupakan sumber lapangan pekerjaan yang signifikan, terutama bagi kaum perempuan. Industri garmen memiliki kepatuhan upah yang tinggi, di mana secara bersamaan upah minimum terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan kata lain, peraturan di Indonesia belum memberikan kepastian terhadap investor akan tren biaya produksi. Industri garmen berperan 7% dari nilai tambah bruto di industri manufaktur Indonesia atau setara dengan 1,4% dari total PDB. Dari data BPS, industri garmen mengalami fluktuatif peningkatan dan penurunan yang cukup signifikan. Indeks produksi tekstil KBLI 13 dari tahun ke tahun terjadi penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2019 yaitu 74,95% hingga pernah mencapai titik terendah 68,93%. Bahkan terkontraksi 2 digit pada masa pandemik 2020, yaitu sekitar 20-29% Q2Q. Sedangkan industri pakaian jadi KBLI 14, indeks pertumbuhannya jika dilihat dari tahun 2010 hingga tahun 2019 masih mengalami peningkatan produksi sebesar 68,96%. Industri kulit dan bahan kulit mengalami peningkatan indeks produksi cukup baik dalam kurun waktu 2010 hingga 2019, sekitar 75%, sempat meningkat 85% pada tahun 2018. Sedangkan pertumbuhan indeks nilai ekspor tahunan bisa dikatakan sangat datar jika dilihat dari item-item produk garmen. Tidak ada peningkatan nilai ekspor dari tahun 2018, kecuali satu kategori, 848 artikel pakaian dan aksesori pakaian dari kain tekstil, tutup kepala. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 112% dibanding tahun 2018. Pada tahun 2022, ekonomi global mengalami tekanan atau resesi ekonomi setelah pandemi dan adanya perang Rusia dan Ukraina. Hal ini berdampak kepada daya beli masyarakat yang ikut turun. Industri garmen merupakan salah satu yang terdampak. Selain daya beli masyarakat yang menurun, ada juga kenaikan upah buruh semakin menyebabkan PHK dan penutupan pabrik garmen. Selain itu, ada juga isu dari kenaikan harga BBM yang menyebabkan beberapa perusahaan melakukan PHK. Masalah industri garmen di Indonesia saat ini dapat dibagi menjadi 3 masalah, yaitu yang pertama, krisis ekonomi global yang menyebabkan resesi dan menurunkan daya beli masyarakat. Menurunnya ekspor hingga 80% menyebabkan beberapa perusahaan memilih untuk mengurangi produksi dengan cara memutus hubungan kerja. Yang kedua, yaitu tidak adanya perlindungan arus impor garmen yang membanjiri pasar global. Ekspor berkurang dan stok menumpuk, mendapat tantangan ketika arus barang impor juga membanjiri pasar domestik. Yang ketiga yaitu tingginya upah kerja yang menyebabkan adanya relokasi perusahaan garmen dari satu tempat ke daerah lain atau ke negara lain dengan upah yang lebih rendah. Sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja di wilayah dengan upah yang lebih tinggi, namun terjadinya peningkatan jumlah pekerja di lokasi lain dengan upah yang lebih rendah. Untuk mengatasi permasalahan industri garmen, maka diharapkan adanya campur tangan pemerintah, yaitu salah satunya melakukan pembatasan impor produk garmen untuk melindungi produk domestik agar dapat bersaing di pasar domestik. Yang selanjutnya, menguatkan infrastruktur secara merata, sehingga menjadi pilihan-pilihan investasi ke daerah-daerah yang memiliki standar upah yang kondusif, stabil dalam kurun waktu yang lama. Terima kasih.